Sedot. Oke, boys. Bab 2271 sampai bab 2272. Dan perisai Taiksu tidak dapat menyedot vitalitas yang telah ditarik Li Fugui dari pohon induk Black Spirit. Hua Duo, Yu Zhen dan Jenny berdiri di tepi dinding batu di bawah kubah. Mereka memandang Li Fugui dengan penuh perhatian. Pada awalnya, setelah mereka melihat Li Fugui meraih perisai Taiksu, mereka mengira Li Fugui pasti akan menarik perisai Taiksu dari udara. Tapi yang tidak saya duga adalah, ketika telapak tangan Li Fugui bersentuhan dengan perisai Taiksu, dalam sekejap mata, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya merah yang dipancarkan oleh perisai Taiksu membentuk pusaran merah. Penghalang yang dibentuk oleh vitalitas di sekitar tubuh Li Fugui terus-menerus tersapu, dan seberkas cahaya keemasan tersedot oleh pusaran merah. Lihat situasi ini, Hua Duo menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya, berpikir dalam hati bahwa jika Fugui tidak menemukan cara untuk menghadapi situasi ini dengan cepat, tidak akan butuh waktu lama sebelum semua energi di tubuh Li Fugui akan tersedot olehnya. Perisai Taiksu. Idenya baru saja muncul di benak saya. Tanpa diduga, Li Fugui tiba-tiba menarik vitalitas tubuhnya. Cahaya keemasan menghilang dari mata semua orang dalam sekejap. Hua Duo hampir berteriak keras, karena menurutnya, ketika cahaya keemasan itu menghilang, kemungkinan besar seluruh vitalitas dalam tubuh Li Fugui telah terhisap. Tidak ada lagi vitalitas untuk perlindungan. Bagaimana Li Fugui bisa menahan serangan Taiksu Shield? Tepat ketika Hua Duo sedang mempertimbangkan apakah akan terbang ke depan dan menyelamatkan Li Fugui, mereka tidak menyangka pusaran merah yang membuat mereka gemetar menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Perisai Taiksu yang semula tingginya lebih dari 3 meter dan diameter tengahnya lebih dari 1 meter, seperti corong, justru menjadi lebih kecil. Ketika ketinggian Taiksu cover kurang dari 1 meter, Hua Duo dengan jelas melihat sekelompok elf dengan cahaya biru bergegas ke atas satu demi satu di bawah jurang bumi. Dan Li Fugui, yang memegang erat perisai Taiksu, perlahan mulai jatuh ke bawah. Diharapkan jika ini terus berlanjut, Li Fugui akan jatuh ke dalam jurang yang dalam bersama Taiksu Man. Setelah Hua Duo dan Yu Zhen saling memandang, keduanya benar-benar mengedarkan vitalitas mereka bersama dan terbang bersama Li Fugui, mencoba membunuh Li Fugui. Kekayaan dibawa kembali. Adapun Jenny, yang berdiri di sampingnya, dia juga berteriak saat ini. Jubahnya terbang di belakangnya, dan dia mengikuti Hua Duo dan Yu Zhen saat mereka terbang menuju perisai Taiksu. Li Fugui melihat pemandangan ini dari sudut matanya. Dia merasa gugup. Dia buru-buru berteriak kepada mereka bertiga, "Jangan datang." Lagi pula, Li Fugui terlambat berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, Hua Duo dan Yu Zhen telah menggenggam tepi perisai Taiksu dengan telapak tangan mereka. Saat telapak tangan kedua orang itu bersentuhan dengan penutup Taiksu, lampu merah yang awalnya menghilang dari Taiksu Shield tiba-tiba muncul kembali. Pusaran merah terbentuk kembali. Penutup Taiksu yang turun perlahan tiba-tiba kembali ke puncak kubah. Kekuatan hisap yang kuat terus-menerus menyedot vitalitas di tubuh Hua Duo dan Yu Zhen. Hadapi situasi ini, Hua Duo buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Fugui, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Li Fugui melihat ini dan merasa cemas di dalam hatinya. Apa yang harus dilakukan? Sekarang dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya pikir saya telah menemukan cara untuk mendapatkan Taiksu Shield. Selama Taiksu Shield jatuh ke kedalaman Earth Abyss,
dia bisa melepaskan para elf. Kemudian mereka mengambil Taiksu Shield dan pergi ke dasar Earth Abyss mencari Jiu Jiu Gui. Tidak seperti sekarang, Hua Duo dan Yuzen mengedarkan vitalitas mereka dan sekali lagi menstimulasi energi Taiksu Cover, membuatnya kembali normal. Saat ini, satu-satunya cara untuk membuat Taiksu Cover kehilangan kemampuan penyegelannya lagi adalah dengan menghilangkan sepenuhnya vitalitas dalam tubuh Hua Duo dan Yuzen. Tampaknya, cara ini mudah baginya. Bagaimanapun, dia memiliki pohon induk Black Spirit yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Pada saat kritis, dia dapat menyembunyikan semua energi di tubuhnya di pohon induk Black Spirit dan mengubah dirinya menjadi tubuh fana. Namun Hua Duo dan Yuzen tidak memiliki berkah dari pohon induk Black Spirit di tubuh mereka. Mereka baru saja mengembalikan vitalitas ke dantian mereka, dan Taiksu Shield juga dapat menyedot vitalitas dari dantian mereka. Pada saat kritis ini, Jenny juga terbang ke Taiksu Shield. Setelah gadis ini meraih tepi perisai Taiksu, dia melambaikan jubahnya tanpa berpikir panjang, menjatuhkan Hua Duo dan Yuzen yang menempel di tepi perisai Taiksu. Hati-hati, Jenny mengingatkan. Hua Duo dan Yuzen, yang telah meninggalkan perisai Taiksu dengan tangan mereka, dengan cepat menyesuaikan status mereka. Keduanya mengedarkan vitalitas mereka dan digantung kurang dari 5 meter dari Li Fugui. Li Fugui akhirnya menghela nafas lega saat melihat ini. Melihat Jenny di seberangnya, Li Fugui dengan cepat bertanya, "Jenny, kamu baik-baik saja?" Jenny menunjukkan ekspresi agak bingung di wajahnya, dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Sayangku, ini sepertinya tidak terlalu kuat. Apakah kalian semua terlihat sangat panik?" Kalimat ini membangunkan si pemimpi. Baru pada saat itulah Li Fugui menyadari bahwa apa yang diserap oleh Taiksu Sao adalah vitalitas yang diperoleh dari latihan mereka. Adapun Jenny, sebagai Ratu Darah, metode kultivasi mereka sangat berbeda dengan praktisi tradisional. Skill klan vampir tidak bisa diserap oleh Taiksu Cover sama sekali. Pikirkan ini, Li Fugui akhirnya menghela nafas lega. Tidak peduli menjawab pertanyaan Jenny, Li Fugui buru-buru mendapatkan kembali kekuatannya dan tersenyum pada Jenny. "Jenny, sepertinya aku harus merepotkanmu untuk membawaku ke jalan tembok batu di depan." Jenny terkikik dan berkata, "Jangan khawatir, sayangku, aku akan mengantarmu ke sana sekarang juga." Jenny dengan paksa menyeret Taiksu Shield yang semakin kecil dan terbang menuju jalur dinding batu di tepi kubah. Ketika mereka berdua hendak mencapai tepi dinding batu, Taiksu Shield yang tampaknya kuat tiba-tiba berubah menjadi corong kecil yang tingginya kurang dari 2 atau 3 cm di tangan seorang anak laki-laki nakal. Ketika Hua Duo dan Yuzen, yang tergantung di atas kubah, melihat pemandangan ini, kedua gadis itu terkejut. Dia tidak pernah menduganya, orang yang memimpin kali ini adalah Jenny. Namun, sebelum mereka berdua pulih, hampir 10.000 elf yang melarikan diri dari segel tiba-tiba meraung seperti tsunami, dan kelompok cahaya biru keluar dari kedalaman jurang bumi. Hampir di waktu yang bersamaan, di atas Universitas Yenqing, awan gelap ditembus oleh kilat ungu yang menyilaukan. Balok api, seperti cambuk, ia jatuh dengan cepat dari ketinggian dan menabrak jaring emas di atas Universitas Yenqing. Suara gemuruh membuat bumi bergetar. Departemen terkait di kota Yanjing telah mempersiapkan diri dengan baik, karena mereka telah menerima pemberitahuan dari Hua Duo sebelumnya. Saat awan gelap mendekat, mereka mengeluarkan pemberitahuan kepada seluruh warga untuk tidak keluar, di mata warga negara biasa.
Kali ini kota Yanjing hanya menghadapi badai super yang jarang terjadi dalam satu abad. Tapi bagaimana mereka bisa tahu? Pintu masuk ke jurang bumi telah dibuka, dan hampir 10.000 elf bergegas ke kampus Universitas Yanjing dalam waktu kurang dari 3 menit. Di atap kampus, Ling Suzi mengerutkan kening. Di satu sisi, dia khawatir jaring surgawi di atas kepalanya akan hancur oleh guntur, dan di sisi lain, dia khawatir para elf yang keluar akan membahayakan 81 murid kuil Yuksu. Tapi untungnya, bagaimanapun juga para elf keluar dari jurang bumi dan tiba di Universitas Yanjing. Badai tiba-tiba berhenti, awan gelap di langit menghilang sedikit demi sedikit. Angin menderu-deru seperti wanita gila yang langsung mengikat sakunya dan menghilang. Tentu, situasi di lapangan saat ini tidak diketahui oleh Li Fugui, Hua Duo, dan lainnya. Mereka berdiri di atas pintu masuk Earth Abyss, sampai ke tepi dinding batu, dan melihat ke kedalaman Earth Abyss yang tak berdasar. Setelah memastikan bahwa semua elf telah pergi, Hua Duo berkata dengan hati-hati, "Fugui, ini, apakah ini sudah berakhir?" Li Fugui mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit ragu, "Ini harusnya sudah berakhir, kan?" Mereka berempat akhirnya tenang. Yu Zhen melihat ke arah perisai Taiksu di tangan Li Fugui, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Fugui, bisakah kamu menjelaskan terlebih dahulu kepadaku dan Duo mengapa benda kecil ini berubah setelah kita bersentuhan dengannya? Tapi kamu dan Jenny bisa menangani masalah ini dengan mantap." Li Fugui perlahan duduk di tepi dinding batu. Adegan tadi sangat menggetarkan baginya. Saat dia sedang istirahat sejenak, Yu Zhen dan Hua Duo, yang juga sangat meragukan hal ini, menjelaskan, "Kamu juga tahu bahwa ada pohon induk roh hitam di tubuhku. Pada saat kritis, aku dapat menyembunyikan semua energi di tubuhku di ibu roh hitam. Pohon ini juga kamu. Mengapa kamu melihat cahaya keemasan menghilang di sekitar tubuhku?" Sangat mudah bagi perisai Taiksu ini untuk menyedot vitalitas dari tubuhku. Tetapi itu hanya angan-angan untuk menyedot vitalitas dari hitam pohon induk roh di tubuhku. Tetapi ketika aku hendak menjatuhkan perisai Taiksu, kalian berdua bergegas mendekat. Segel asli dari perisai Taiksu akan kupecahkan. Bergabungnya kalian mungkin telah membuat Taiksu perisai merasakan vitalitasnya lagi. Ancaman, jadi itu akan berfungsi lagi. Tapi untungnya, Jenny ada di sini kali ini. Jenny adalah Ratu Darah dari klan Darah. Keterampilan yang dipraktikkan oleh klan Darah benar-benar berbeda dari yang dipraktikkan oleh klan Darah, prajurit Tiongkok kuno kita. Taiksu, meskipun perisai itu dapat menyedot vitalitas dari tubuh kita, itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Jenny. Omong-omong, saya ingin berterima kasih kepada Jenny kali ini tindakan pada waktunya. Saya mungkin telah terseret ke dalam jurang bumi oleh perisai Taiksu. Pada saat itu, saya akan menjadi seperti sepotong daging, dan saya takut akan pecah menjadi pai daging. Li Fugui berkata, dia menjadi semakin ketakutan. Di saat yang sama, dia merasa sangat beruntung. Untungnya, saat saya sedang memilih personel untuk memasuki Abyss of the Earth, saya membawa Jenny. Jika kali ini Jenny dibiarkan berada di pinggiran dan bekerja dengan Chang Qiong dan yang lainnya untuk menangani kemungkinan keadaan darurat, bukankah itu akan hancur total? Tentu, Li Fugui hanya memikirkan ide-ide ini di dalam hatinya. Dia malu mengatakannya di depan Yu Zhen dan yang lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan Li Fugui, tanda tanya di wajah Yu Zhen dan Hua Duo hilang sama sekali. Setelah perlahan-lahan menjadi tenang,
Hua Duo menatap perisai Taiksu di tangan Li Fugui dan bertanya dengan ragu-ragu. Tetapi Fugui, jika kamu membawa perisai Taiksu, tidakkah kamu berani menggunakan vitalitasmu? Kamu tidak dapat menggunakan vitalitasmu sampai kamu mencapai jurang neraka bumi bawah. Bagaimana jika kita bertemu dengan binatang yang lebih ganas? Li Fugui tersenyum dan memandang Jenny yang berdiri di sampingnya. Dia menyerahkan perisai Taiksu di tangannya kepada Jenny dan berkata dengan serius, "Jenny, selama perjalanan selanjutnya untuk menemukan cermin 99 Gui, kamu harus menjaga benda ini tetap aman dan jangan membuangnya." Jenny terkikik dan berkata, "Jangan khawatir, aku hanya bisa memegang benda kecil ini. Bagaimana aku bisa membuangnya?" Ngomong-ngomong, Fugui, apakah kita akan melompat dari sini ke kedalaman jurang bumi lagi? Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan di bawah sana, dia berdiri, menyesuaikan suasana hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, ayo turun sekarang." Li Fugui mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan tiba-tiba terbang ke kedalaman jurang di depannya. Dibandingkan dengan lorong sempit sebelumnya, lubang bawah tanah ini berdiameter beberapa meter. Belum lagi Li Fugui terbang bersama 3 gadis. Bahkan jika Anda terbang bersama 30 atau 50 orang, itu tidak akan menjadi masalah. Dan di gua yang dalam ini bahkan ada cahaya biru muda. Niscaya, cahaya ini seharusnya merupakan hasil dari hampir 10.000 elf yang menembus dinding batu saat mereka disegel di sini. Tepat ketika Li Fugui dan yang lainnya sedang terbang ke kedalaman jurang bumi. Tanah, awan gelap di langit telah menghilang sepenuhnya. Dengan sinar matahari menyinari Universitas Yanqing. Berdiri di atap gedung, Ling Susi sangat terkejut saat mengetahui bahwa dibandingkan sebelumnya, Universitas Yanqing telah mengalami perubahan yang terlihat. Kampus yang semula tidak banyak ditumbuhi tanaman, kini tampak seperti oase. Dan, di oasis ini, burung beterbangan, rusa berkicau, dan segala jenis binatang kecil yang lucu berlarian. Pemandangan yang sangat indah, alis Ling Susi yang mengerutkan kening perlahan mengendur. Adapun Chang Qiong dan lainnya yang menjaga pintu masuk abis asrama, setelah mengalami badai tadi, mereka juga melihat seberkas sinar matahari menyinari pintu. Lihat situasi ini, dengan sedikit keraguan di dalam hatinya, Chang Qiong berkata terus terang kepada Teng Snake, "Teng Snake, keluarlah dan lihatlah." Baru saja terjadi badai dan hujan, disertai kilat dan guntur. Mengapa di luar menjadi cerah tidak lama setelah para elf ini keluar? Mungkinkah setelah para elf keluar, menerobos jaring dan terbang keluar? Teng Si menjawab, namun setelah berbalik dan berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi. Melihat ini, Chang Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa? Kenapa kamu masih berdiri?" Teng Snake tersenyum pahit dan berkata dengan sedikit malu, "Saudara Chang Qiong, kamu juga tahu bahwa ini pertama kalinya kami berurusan dengan elf. Kami baru saja terbang begitu banyak para elf. Entah di mana para elf ini bersembunyi." Bagaimana jika, di akhir kalimat, Teng Si merasa malu untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya? Chang Qiong dapat melihat sekilas pikiran Master Teng Snake. Tampaknya, orang tua ini ketakutan sekarang. Namun kalau dipikir-pikir, tak heran jika Teng Snake takut. Adapun adegan barusan, hanya orang yang tidak mengetahui kebenaran yang tidak akan merasa takut. Namun mereka yang berada di dalamnya tentu mengetahui seberapa tinggi faktor risikonya. Tepat ketika Qian Qiong sedang mempertimbangkan siapa yang akan menemani Teng Si ketika dia keluar untuk memeriksa, Ibu Pertiwi langsung berdiri dan berkata terus terang kepada Teng Si,
Tuan Tengsi, silakan ikut dengan saya. Tengsi segera menyeringai dan berkata, oke, jika Master Sekte Ibu Pertiwi pergi bersamaku, tidak akan ada banyak bahaya. Ketika keduanya berjalan keluar dari gedung asrama siswa satu demi satu, pemandangan di depan mereka membuat Dimu dan Tengsi begitu terkejut, hingga mereka tidak bisa menutup mulut lebar-lebar. Bersambung.